Di 10 menit terakhir nih Pak, kayaknya penting untuk saya ajukan pertanyaan ya agar kita juga punya persiapan ya, khususnya para praktisi HR, IR, serikat ya, dengan kondisi ekonomi negeri kita ya terkait dengan perang dagang misalnya ya, perang dagang Amerika, lalu juga kondisi penurunan daya beli ya dan lain sebagainya. Apa sih yang harus dihadirkan oleh praktisi HR atau IR ya, dan juga bukan hanya HR, tapi teman-teman serikatnya harus berbuat apa ketika suatu saat kita berdoa ya, berdoa dan berharap ini tidak banyak berdampak lah ya terhadap perekonomian Indonesia yang pastinya juga akan berdampak kepada tenaga kerja kita semua gitu ya. Dan ini sudah dimulai sebenarnya, sudah mulai banyak PHK 1 tahun 2 tahun terakhir ini, dan semoga tidak semakin juga bertambah gelap gitu ya. Nah, tetapi kita nggak harus berdebat secara secara yang di luar kepatutan kita, politik segala macam nggak ada habisnya. Ya. Nah, yang perlu kita antisipasi sebagai praktisi HR, IR, lalu juga sebagai pengusaha pada umumnya, lalu juga pihak terkait lain seperti serikat, apa sih ya dengan kondisi seperti ini, apa nih saran Om DHM, Om Denny ya, dengan berbagai macam pengalaman ya, juga pernah juga mengalami hal seperti ini sepertinya ya, agar perahu organisasi kita tetap bisa melaju dengan kondisi ombak yang sebagaimanapun gitu ya. Pasti kita akan menghadapi ini, tapi kalau di dalamnya timbuk-timbukan ya, bacok-bacokan, atau malah kita asik melubangi kapal kita, nah akhirnya kita akan tenggelam bersama. Itu sih Pak yang perlu kita bahas di closing ini Pak. Baik. Jadi hal pertama bagi karyawan nih, saya fokus dulu ke karyawan nih. Iya. Karena kita sebagai karyawan ya, pada saat kita melihat ya perkembangannya nanti ya Pak. Bahkan yang heboh terakhir ini beberapa minggu yang lalu yang di Cirebon ya, perusahaan tekstil. Oh iya. Ya. Yihong namanya? Iya. Termasuk perusahaan lama juga ya. Tiba-tiba tutup dan sebagainya dengan segala perseteruannya lah. Seritek dan sebagainya. Dan sangat banyak kan. Yeah. Bahkan sampai dalam sebuah sarasehan ekonomi apa gitu ya, di hadapan Bapak Presiden kita yang terhormat, salah satu petinggi dari partai, kalau salah partai buruh, nyatakan meminta pemerintah untuk bikin satgas PHK dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang mungkin diharapkan bisa membantu. Namun kita sebagai karyawan, secara pribadi, secara individu, saya sih sampai hari ini masih menggarisbawahi satu hal saja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri. Apabila hari itu terjadi, hari itu apa sih, Dan? Hari PHK, karena pengurangan karyawan. Sebabnya bisa karena macam-macam, bisnis yang ngedrop, dampak dari perang dagang dan sebagainya, ekspor, ya. Termasuklah karena boykot misalkan dan sebagainya. Kita belum tahu lah, yang sudah banyak yang babak belur ya. Nah, sebagai pribadi yang saya selalu sarankan dan tekankan pada kita semua karyawan adalah cuma satu nih Pak, belajar ini maknanya luas. Belajar ini artinya pertama, tingkatkan kompetensi diri. Kompetensi dirinya harus meningkat. Kalau kita sekarang hanya bisa mengetik misalkan, mengetik dengan kecepatan 10 kata itu 15 menit misalkan. Dari 11 jari jadi 10 jari. Jadi kurangin jarinya satu. Nggak 11 jari gini. Iya. 10 jari gitu kan. Nah, artinya kan kecepatan mengetiknya menjadi semakin bagus. Akurasinya menjadi semakin tinggi. Dari yang tadi cuma bisa mengetik saja, kemudian tambahlah dengan kompetensi lain. Misalkan akurasi peningkatan kompetensi di perhitungan angka,
data entry, Excel dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan komputer. Kemudian kompetensi yang lain, bahasa, kompetensi yang lain lagi yang sesuai dengan bidang pekerjaan kita misalkan. Kalau saya misalkan adalah tukang las, maka saya harus mempelajari teknologi-teknologi pengelasan yang baru. Yang sekarang bagaimana, apa yang argon lah, yang karbit dan sebagainya, CO2 dan sebagainya, pelajari semua. Sehingga itu membuka potensi, kan begitu. Saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih meningkat. Bahkan masih berhubungan lagi misalkan las plastik atau sebagainya. Terus kalau kita mau fokus kepada ahli pengelasan misalkan, untuk semua jenis pengelasan yang ada sesuai perkembangan teknologi kita pelajari, sehingga kita bisa melakukannya. Kalau memungkinkan kita mengambil sertifikasinya. Ya, cuman sertifikasi yang saya sarankan adalah sertifikasi yang benar-benar belajar kompetensi, bukan sertifikasi yang cuman beli sertifikat, ya, karena itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Pada saat nanti dites, waktu lagi interview, lagi tes praktek di calon perusahaan di tempat kita melamar, tetap aja nggak bisa, meskipun udah punya sertifikat. Ya, jadi belajar. Kompetensi yang lain, silakan pelajari. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu pengen tahu, yang sering saya lihat nih, yang sekarang lagi berkembang itu kan yang berurusan dengan teknologi, Pak. Ya. Jadi pelajari hal seperti itu, teknologi, terus ada digital marketing, kemudian masalah big data, itu yang memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang itu, memiliki kecenderungan memenangkan persaingan dalam dunia kerja lebih besar dibanding yang tidak punya kompetensi berhubungan dengan perkembangan teknologi, ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari. Setelah itu, sambil belajar tadi juga kita melihat barangkali ada kompetensi tertentu yang ternyata tidak kita sadari kita miliki atau kita pelajari, dan ternyata itu bisa menghasilkan uang, sehingga muncullah menjadi wirausaha. Ya. Kalau itu sudah terjadi, ya maka sudah terlepas kita dari belenggu dunia kerja, situasi yang penuh tekanan dan sebagainya, karena kita sudah menjadi wirausaha. Bahkan pada saat kita sudah masuk dalam dunia wirausaha pun, bukan berarti kita berhenti kan, Pak, belajarnya. Karena terus harus belajar mengikuti perkembangan. Apalagi nih, karena yang namanya perbankan nggak pernah berhenti. Bisnis A nanti udah nggak berfungsi lagi, udah nggak dipakai, jadi bisnis A plus misalkan. Terus, jadi belajarnya jangan berhenti. Yang sedih ini kan, belajarnya nggak mau, ngomelnya terus-terusan, ngeluhnya terus-terusan. Nah itu yang membuat kondisi tidak menjadi semakin ringan, tapi semakin berat. Itu untuk karyawan. Termasuklah juga belajar atau memahami tentang masalah hukum ketenagakerjaan. Karena pada saat hari itu terjadi, katanya kita belajar tentang manajemen, kita belajar tentang PH, kita belajar tentang perselisihan. Sehingga apabila hari itu terjadi dan kesepakatan tidak tercapai, maka kita bisa jalankan sendiri penjelasan perselisihannya minimal di 2 tingkat pertama. Ya, itu ada e-booknya DHM, bisa didapatkan, dan itu bisa dipelajari benar-benar, ya. Nah, itu dari karyawan. Nah, kalau dari perusahaan, kalau saya melihatnya lebih ke bagaimana kreativitas yang didasari rasa empati dari manajemen perusahaan. Ini motornya harus dari HR. Bagaimana mempersiapkan karyawan apabila lagi-lagi hari itu terjadi. Karyawan menjadi lebih siap menghadapi hari itu. Persiapan itu tidak hanya dilakukan oleh si karyawan, harus dilakukan juga oleh HR. Saya pernah berada dalam sebuah keadaan di mana dipanggil oleh klien, kemudian ditanyakan bahwa mereka berencana untuk melepaskan sekian ratus karyawan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, nggak cuman sekedar PHK deh, tapi bagaimana caranya supaya PHK-nya itu setelah setahun, misalkan setelah beberapa waktu, anggaplah setahun dari hari PHK itu, saya pengen melihat mantan-mantan karyawan saya ini menjadi lebih sukses.
Bagaimana kamu akan mempersiapkan itu? Nah, dia minta DHM untuk mempersiapkan. Nah, kan? Jadi itu sebuah tantangan dan harus dimiliki, harus dipersiapkan oleh kita di HR. Program kayak. Jadi tidak hanya sekedar bayar kompensasi sesuai aturan atau dikasih bonus, bukan cuma itu. Say goodbye. Bukan cuma salaman, kasih amplop emas, bukan cuma itu. Tapi bagaimana setelah, anggaplah setahun setelah itu, saya mau panggil lagi masing-masing ratusan orang yang saya PHK itu, dan saya ingin mendengar bahwa mereka itu menjadi lebih baik di luar sana. Apakah mereka bekerja dapat lebih bagus, apakah mereka menjadi wirausaha atau dan sebagainya, kondisinya menjadi lebih baik daripada kondisi pada saat masih bekerja di perusahaan saya. Nah, bagus tuh perusahaan punya keinginan seperti itu. Ya, dan maka tadi persiapan dilakukan oleh HR dan si perusahaan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pada saat hari itu datang, keduanya, baik perusahaan maupun si karyawan, akan berebut kue yang tersisa. Ya, kue yang tersisa. Kalau itu jadi karena bisnisnya kolaps dan sebagainya, kuenya tinggal segini, ya, tinggal satu gedung aja sama mesin produksi misalkan, sama truk kontainer misalkan, diperebutkan oleh ribuan karyawan, manajemen dan sebagainya, belum vendor dan sebagainya. Wah, udah. Ya, sehingga kita hanya akan ribut memperebutkan remah-remah saja, remah-remah sisa makanan. Dan jadi itu intinya. Ya, karena kita tidak berada dalam posisi bisa menentukan kebijakan negara, kan? Kita bukanlah para politisi atau bukanlah bagian dari pemerintah yang bisa ini kita harus lakukan ini, lakukan itu, enggak. Biarlah itu urusan mereka lah yang ahli-ahli di sana ya. Yang mereka sudah dibayar dengan pajak dari rakyat untuk memikirkan kepentingan rakyat dan masa depannya. Kita sebagai rakyatnya, sebagai karyawan, kita harus berpikir bagaimana untuk kepentingan kita di masa depan pada saat hari itu terjadi. Ya. Jadi kata kuncinya akhirnya cuma satu, belajar. Demikian, terima kasih.